Satu dalil hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tunjuk, silakan. Bukan dari Arab. Itu sudah jelas dalam kitab Yesaya itu. Dia Bapa yang kekal, dia penasehat yang ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal. Itu kasihan. Itu kitab Yesaya itu kitabnya siapa, Bang? Itu nubuatan tentang Yesus. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tanya, itu kitabnya siapa? Sejak dahulu kala. Itu kitab Yesaya itu kitabnya siapa, Bang? Itu memang Yahudi, itu nubuatan tentang Yesus. Nah, sekarang Kristen menggunakan dalil-dalil di Yesaya itu haknya apa? Itu bicara tentang Yesus. Itu menurut Kristen, tapi menurut yang punya kitab bukan. Mana yang harus kami percaya? Yahudi atau Kristen? Itu bodoh. Yahudi yang punya kitab, Kristen cuma maling terjemahan. Kristen mengatakan itu untuk Yesus, kemudian orang Yahudi mengatakan itu untuk Hizkia. Yang mana yang harus kami percaya? Kristen yang pencuri kitab atau Yahudi yang punya kitab? Mana yang harus kami percaya? Itu bodohnya kamu semua. Kok jadi saya yang bodoh, Cak Kangkung? Hah? Saya kan bertanya samamu ini. Yesaya itu kitabnya Yahudi. Yahudi tidak mengatakan itu untuk Yesus. Yesaya itu bukan kitabnya Kristen. Kristen mengatakan itu untuk Yesus. Yang mana yang harus saya percaya, Cak Kongku? Makanya jangan percaya, ikut saja di palsu. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Kami harus, kamu Nabi Muhammad, oke, Nabi Muhammad di luar garis. Nah, sekarang kami mau kemana ini? Ke Kristen atau ke Yahudi? Karena hanya dua. Pada dasarnya saya mau ke Kristen, karena Kristen mengajarkan menyembah Yesus, sedangkan dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Bagindamu. Itu sudah di luar garis, Cak Kangkung. Islam masuk neraka dulu. Itu sudah di luar garis, Cak Kangkung. Sekarang ini antara Kristen dan Yahudi, kemana kami harus berpijak? Dialog antar agama. Katanya dialog diskusi antara lintas agama. Oh, kenapa kamu tidak mau terima? Saya singgung tentang keimananmu. Nah, apa, Suma? Jelaskanlah. Jelaskan, Bang. Silakan. Itu tadi aku jelaskan. Saya mau masuk Islam ngapain? Masuk neraka dulu, baru masih doakan nabimu. Ngapain supaya terkait masuk neraka ya. Oke, terkait masuk neraka. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Pelan-pelan kita terkait masuk neraka ya, kawan ya. Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Gimana itu? Gimana itu, Bang? Saya ketawa dengan kamu baca ayat itu. Silakan Anda baca, silakan. Anda baca pelan-pelan, resapi pelan-pelan. Silakan. Itu supaya kamu dapat kesimpulannya apa pengertian dari ayat itu dalam konteks. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Markus 9:49, baca pelan-pelan. Silakan, Bang. Silakan. Silakan. Tunggu, saya lihat dulu. Oh, baru mau dilihat. Oh, kirain tadi lebih paham dari saya. Ternyata baru mau dilihat. Artinya baru mau dibaca. Dengan kata lain dia nggak tahu. Kan sudah kubilang tadi, kalian itu hanya terlanjur Kristen. Terlanjur cinta kepada ajaran yang berasal dari barat itu. Ya, kalian tidak ngerti isinya. Silakan. Dari barat bagaimana? Kamu baca ayat itu saja kamu tidak mengerti. Iya, dari barat lah Kristen itu. Emang dari mana Kristen ini? Wah, silakan. Silakan Anda baca. Silakan. Mana? Markus pasal 9 ayat 4 berapa tadi? 49, nomor 49. Jangan tipu-tipu pakai ayat, tidak bagus.
Nomor. Jangan tipu-tipu pakai ayat ini haknya kami ya kami punya hak. Masa kamu yang Enggak, larang? maksud saya jangan kau pakai istilah Al-Quran ayat-ayat. Ngapain kau bawa Al-Quran? Kamu nggak beriman kepada Al-Quran, tapi istilahnya kau ambilkan enggak lucu. Ya. Nomor aja nomor. Markus 9 nomor 49. Nah, baca. Ini kalau baca dari ayat 42 ini. Ya, silakan Anda baca dari 42. Silakan baca dari 410, 420, 40, 40, 40, 50. Silakan Anda baca. Baca, habiskan itu. Baca, silakan. Nah, Baca. Ayo. Saya udah bilang lembutkan hatimu. Jangan ego karena kamu hanya modal ayat berapa? doktrin, dogma. Kamu sudah bertanya lagi ayat berapa? Ku bilang jangan pakai ayat. Itu Al-Quran. Kalau ayat itu Al-Quran. Pakai nomor. Ya kasihan Suma. Kamu mau larang kitabnya kami. Wah, orang Tidak mau ada baca. kata. Ada nggak kata ayat di situ? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Mana coba tunjukkan. Mana kata ayatnya? Nggak perlu. Nah, itulah kamu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Nah, jadi nggak usah Dalam bawa hatimu itu ada penyakit. penyakit bagaimana? Kamu yang penyakit. Tadi kan saya berkata jangan pakai ayat karena itu Al-Quran. Kamu kan nggak beriman kepada Quran. Ngapain kau pakai istilah Al-Quran? Bodoh ini. Kamu benci tapi kamu pakai istilahnya. Nggak usah kawan, nggak usah. Murnikan imanmu sebagai seorang Kristen penyembah manusia yang keluar dari kubur. Murnikan itu. Jangan kau campur adukkan dengan agama Islam. Itu Percaya menyatakan dirilah terhadap agamamu penyembah makhluk yang keluar dari kubur. nabimu mana? Ada bangkit? Kenapa larinya ke nabiku? Kamu lari ke. Kenapa larinya ke nabiku? Tadi berbicara mengenai ayat. Kenapa kamu lari ke situ? Bilang. Ya, saya mengatakan kepada saudara, ayat itu adalah bagian daripada kisi pengajaran Islam Al-Quranul Karim. Sedangkan di kitabmu itu tak ada. Contoh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nabimu mana? Dalilnya jelas. Wa min ayatihi Nabimu mana? an khalaqalakum. Jelas di Al-Quran itu. Jadi kata ayat itu adanya di Al-Quran. Jangan kau pakai cak kangkung. Ya terserah gimana ceritanya. Dari tadi kau hina Rasulullah, nabimu didoakan, nabimu dikubur, tapi ajarannya kau pakai. Itu namanya munafri. Udah kau baca dalilmu tuh Markus 9. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Yang ke tadi Baca. Kamu bilang ayat berapa tadi? La haula wala quwata illa billah. Inilah kamu, kan sudah kubilang Kristen itu hanya karena terlanjur Kristen, didoktrin, dibodohi sampai mereka menjadi Kristen tapi mereka tidak ngerti Bible-nya sendiri. Semua. Ngapain kau tanya lagi? Di mana itu tertulis? Itu mencerminkan kamu itu nggak paham Bible, cak kangkung. Nah, untuk kamu semua ini. Ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendak kamu selalu mempunyai garam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Nah itu sudah jelas. Iya, mau kau coba digarami dengan api, mau? Oh, kenapa kamu cuma potong di situ? Oh, tidak bisa. Kalau kamu baca dari mana? Kamu baca dari mana? Kamu maunya baca dari mana?
dari pertama. Dari pertama ini. Oke, dari pertama. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, Iya. lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke lautan api. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada kemudian dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Berarti ini berbicara mengenai apa? Neraka atau apa ini? Ini bicara tentang ajaran orang yang menyesatkan. Mulai Orang mabuk. yang menyesatkan. Di tempat Karena- itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam api neraka, di mana ulat dan bangkai tidak mati dan tidak akan padam apinya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, Oh. terus baca terus. Garam Baca memang terus. baik. Beda dengan garam, tuyul. Baca Ini terus. berbicara dengan Jangan api. suka menyesatkan. Garam Jangan suka memang baik. menyesatkan. Tetapi jika garam menjadi baca hambar, terus. dengan apakah kamu mengasinkannya? itu kan kalah Hendaklah kamu selalu Kalahkan mempunyai kamu. garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Itu berbicara garam. kasihan semua. Saudara, itu berbicara garam, bukan berbicara api. Api beda dengan garam. Aduh, itu bicara tentang ajaran. Itu bahasa. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Garam Ya itu Allah. bicara tentang ajaran sesat. Kamu Allah, tahu itu. Allah, Makanya Allah, Allah. Karena setiap orang akan digarami. Oke. Anda mengatakan itu ajaran. Oke, baik. Baik. Lihat dia punya Baik. konteks perikop. Baik. Perikop itu kan bicara Oke, penyesatan. saya sudah bacakan perikopnya. Oke, sekarang begini. Kalau orang dibaptis dengan air, direndam pakai apa orang itu? Air atau apa? Mau apa lagi kamu Enggak, semua? saya tanya dulu samamu. Kalau orang dibaptis dengan air, dia dicelup di air, betul? Iya. Kalau dia dibaptis dengan api, Nah, baptis dengan api, nah itu kan bahasa alegoris. alamak. Kalau udah kayak begitu mulai itu kan alegori. Itu kan majas. Itulah pandaian kamu. Makanya Al-Qur'an mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir laknatullah itu selalu saja ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka sendiri telah menipu diri mereka. Kalau orang dibaptis dengan air, diapain? Dicelup dengan air. Iya, paman. Kalau dibaptis dengan api, oh, itu alegoris. Inilah hebatnya penipu ulung ini. Dengan api, Itulah. gambarkan bahwa kita akan melewati tantangan, ujian. Api. Mulai. Terus kalau dibaptis dengan air, kenapa enggak? Kenapa bukan alegori kalau air? Kenapa? Tafsir bagaimana? Kenapa kalau air tidak kemudian alegori saja? Kenapa? Kenapa bukan majas permandingan atau apakah itu yang kau bisa katakan? Kenapa kalau air betul-betul itu dibaptis pakai ketuban kuda? Kenapa? Baptisan itu bisa air itu membersihkan dosa-dosa kita. Mulai ngaco. Yesus akan datang dan Yesus akan membaptis Kristen dengan api. Kamu bahas Al-Qur'anmu, jangan Alkitabnya. Loh, bagaimana mungkin kemudian, saudara, saya menggunakan Al-Quranul Karim. Al-Quran dengan saya seia sekata. Berbeda dengan kamu. Al-Quranmu, kitabmu mengatakan A, kau imani B. Kau mengatakan kau itu ahli surga, kitabmu mengatakan kau ahli neraka. Kan lucu. Yesus mengatakan, kitabmu mengatakan Yesus utusan, kamu mengatakan Yesus itu Tuhan. Kan lucu. Al-Quran bilang Saya dengan Al-Quranku tidak bertentangan. Sedangkan kamu dengan kitabmu bertentangan. Saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. Sedangkan kamu dengan Yesus bertentangan. Begitu Cak Kangkung. Itu Suman. Jadi kalau Ada nggak pasien yang lebih berotot bibirnya dari ini? berarti menggambarkan Gak bahwa ada ilmu ini, nggak ada ilmu.